Halo semuanya, selamat datang di Makotalk bersama saya Rehan Maritra. Sekitar sepertiga dari kehidupan kita digunakan untuk tidur. Dan mungkin ini terkesan membuang waktu di mana kita bisa melakukan kegiatan lain lebih bermanfaat. Kita semua tahu kalau kita kekurangan tidur, kinerja dan produktivitas kita pun akan sangat terganggu. Penasaran nggak sih apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tidur? Tonton sampai akhir di mana kita akan cemplung langsung ke alam tidur dan membahas seputar mimpi serta hal-hal aneh lain yang bisa terjadi saat kita tidur seperti ketindihan. Enjoy! Kita mulai dengan membahas apa yang menyebabkan kita tidur. Tubuh kita memiliki jam biologis yang disebut circadian rhythm. Circadian dari kata circa dan diem yang berarti kurang lebih sehari. Dan cabang ilmu yang mempelajari tentang jam tidur kita disebut chronobiology. Pusat dari circadian rhythm terletak di dalam otak kita di daerah yang disebut suprachiasmatic nucleus atau SCN di hipotalamus kita. SCN akan mempengaruhi jam biologis kita dengan mengirim sinyal ke kelenjar pineal yang terletak di tengah-tengah otak yang berperan untuk menghasilkan hormon melatonin, hormon yang membuat kita ngantuk. Circadian rhythm kita dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang disebut Zeitgeber, seperti cahaya, makanan, suhu, dan bunyi. Contohnya, cahaya yang diterima oleh retina di mata kita akan mengirimkan pesan melalui saraf optik menuju ke SCN, yang kemudian akan menghambat produksi melatonin. Makanya saat malam hari ketika cahaya mulai berkurang, kita menjadi ngantuk dan kemudian tidur. Di era sekarang, di mana kita semua nempel dengan gadget kita, cahaya dari gadget kita bisa menghambat produksi melatonin, sehingga membuat kita sulit untuk tidur. Jam biologis kita juga yang membuat kita merasakan jet lag saat kita traveling. Karena tubuh kita masih sinkron dengan waktu awal dan memerlukan beberapa hari untuk mensinkronkan dirinya dengan waktu yang baru. Stimulus luar seperti cahaya sangat penting untuk kita atur jam biologis. Seorang penjelajah gua bernama Michel Siff pada tahun 1962 melakukan eksperimen pada dirinya sendiri. Dia mengurung dirinya selama 2 bulan di dalam gua yang sangat gelap tanpa cahaya sedikit pun. Selama 2 bulan itu, meskipun dia bisa bangun dan tidur di waktu yang sama seperti sebelumnya, persepsi dia terhadap waktu berubah dan dia merasakan waktu menjadi lebih lambat. Selama kita tidur, tubuh kita akan melewati 4 fase berbeda, dari stage 1 sampai 4. Stage 1 sampai 3 adalah non-REM sleep, sementara stage 4 adalah REM sleep. Kita akan naik turun stage-stage ini sebanyak 4 sampai 5 kali selama kita tidur selama 6 sampai 9 jam, dan inilah yang disebut sleep cycle atau siklus tidur. Siklus tidur kita bisa direkam menggunakan alat polysomnogram untuk menemukan kelainan pada pola tidur kita. Pada stage pertama, gelombang otak kita yang tadinya beta saat kita bangun akan turun menjadi alpha. Dan selama beberapa menit ini, pernafasan kita, detak jantung kita, dan gerakan mata kita akan berkurang. Otot-otot di tubuh kita juga akan melonggar. Pada stage 2, pernafasan dan detak jantung kita akan semakin melambat. Suhu tubuh kita berkurang dan mata kita berhenti bergerak. Pada fase ini, gelombang otak kita akan turun lagi menjadi gelombang theta dengan sleep spindle dan K-complex. Dan fase ini merupakan fase yang paling lama di antara fase-fase lainnya. Sekitar 45% dari waktu tidur kita akan berada di stage 2 ini. Di fase ini, kita bisa mulai menggemertakkan gigi yang disebut bruxism, ataupun ngomong sambil tidur, ngelindur. Stage 3 adalah fase deep sleep di mana kita akan tertidur lelap dan susah dibangunin. Gelombang otak kita akan turun lagi menjadi gelombang delta dengan frekuensi terendah dan amplitudo tertinggi. Di fase ini, detak jantung kita dan pernafasan kita akan menjadi sangat lambat. Dan tidur stage 3 ini dianggap paling penting untuk mengembalikan rasa segar kita saat kita bangun. Karena pada fase ini, human growth hormone dikeluarkan yang berperan penting dalam pembentukan otot dan tulang, juga dalam pengaturan metabolisme tubuh. Beberapa hal menarik juga bisa terjadi saat stage 3 ini, seperti sleepwalking atau tidur berjalan, ataupun bedwetting, ngompol. Biasanya orang-orang yang melakukan ini susah dibangunin dan biasanya saat bangun mereka nggak ingat apa-apa. Fase terakhir adalah stage 4, REM sleep, yang merupakan fase tidur di mana mimpi kita paling jelas dan aktif. Fase ini muncul sekitar 90 menit saat kita mulai tidur, dan di fase tidur ini, gelombang otak kita akan menjadi seperti saat kita lagi bangun. Pernafasan, detak jantung, dan juga tekanan darah kita akan kembali naik. Mata kita akan bergerak kiri kanan seperti ini. Makanya disebut rapid eye movement. Dan tubuh kita akan paralisis atau lumpuh agar kita tidak bergerak sambil kita mimpi. Terkadang terjadi error saat kita memasuki atau keluar dari fase REM sleep ini. Hal ini yang menyebabkan sleep paralysis atau ketindihan.
di mana kita sudah sadar tapi kita nggak bisa bergerak. Bisa jadi rasanya ada yang menekan dada kita, atau kita ketakutan seperti ada makhluk di dekat kita. Hal ini karena saat fase tidur REM, amigdala atau daerah otak yang mengatur rasa takut menjadi aktif. Ini seakan-akan membuat kita berada di antara dunia nyata dan dunia mimpi. Beberapa orang malah bisa mengalami lucid dreaming, di mana mereka sadar saat mereka lagi mimpi, dan mereka bisa melakukan apapun di dalam mimpinya. Saya sendiri sih belum pernah ngalamin, tapi coba teman-teman yang pernah ngalamin komen di bawah dan ceritain pengalaman lucid dreaming kalian. Mimpi sendiri masih menjadi sebuah misteri yang sampai saat ini masih belum diketahui peran pastinya. Beberapa teori yang muncul seperti mimpi bisa membantu kita mengingat hal lebih baik dan mencari solusi atas sebuah permasalahan. Saat kita mimpi, otak kita akan mengasosiasi berbagai informasi yang tersimpan di alam bawah sadar yang mungkin kita nggak bisa lakukan saat kita sedang bangun. Bisa jadi juga mimpi membantu otak kita untuk memfilter informasi-informasi dan menghapus koneksi neuron yang kira-kira tidak penting, sehingga tidak menyebabkan pikiran kita menjadi terlalu penuh, terutama terkait informasi-informasi yang mungkin bisa mengganggu fungsi kita sehari-hari. Teori lain adalah bahwa mimpi bisa membuat otak kita tetap aktif di saat tidak ada stimulus eksternal, seperti screensaver yang muncul agar otak kita tidak shutdown. Mimpi juga bisa menjadi sarana latihan untuk di dunia nyata. Seperti kalau kita mimpi lagi dikejar sesuatu atau malah harus berantem, mimpi membantu melatih sistem fight or flight kita agar kita siap saat berada di dunia nyata. Dan teori terakhir adalah bahwa mimpi bisa mengobati pikiran kita dan mengurangi pengalaman-pengalaman menyakitkan. Kekurangan tidur malah bisa memperburuk masalah mental yang sedang kita alami. Kekurangan tidur juga bisa menyebabkan berbagai permasalahan fisik, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, dan juga stroke. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kekurangan tidur jauh lebih bahaya dibandingkan kekurangan makan. Salah satu cara untuk membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari adalah untuk melakukan good sleep hygiene. Seperti menggunakan kasur hanya untuk tidur dan bukan untuk kegiatan lain, sehingga otak kita akan mengasosiasikan kasur dengan tidur. Kalau ternyata setelah 10 menit kita masih nggak bisa tidur, coba beranjak dari kasur dan pindah ke lokasi lain. Dan lakukan kegiatan lain sampai kalian ngantuk. Olahraga dan aktivitas fisik juga bisa membantu untuk tidur, asalkan tidak dilakukan beberapa jam sebelum tidur. Perut kosong ataupun perut penuh juga bisa menyebabkan sulit tidur. Hindari juga kafein sebelum tidur, karena dia bisa menghambat senyawa adenosin yang dalam konsentrasi tinggi menyebabkan ngantuk. Gimana teman-teman, suka gak dengan video pembahasan tentang tidur barusan? Kalau kalian senang dengan video-video kayak gini, jangan lupa di like, share ke teman-teman dan keluarga kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Follow akun media sosial Makotalk.id untuk update-update terbaru. Semoga videonya bermanfaat dan bisa memberikan referensi baru ya. Dan sekarang waktunya saya tidur. Sekian dan terima kasih.